Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa kajian Komring yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang tidak terhingga, yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di mana kehidupan kita di atas muka bumi ini 24 jam waktu yang kita lalui, semuanya tidak lepas dari yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah untuk kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian kufur, mengingkari bahwasanya nikmat tersebut merupakan anugerah dariku, kalian enggan untuk memuji aku, maka Allah tidak mencabut nikmat tersebut, tapi Allah mengancam kita dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka jahanam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena golongan yang bersyukur ini adalah golongan yang sedikit, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, atau wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sesungguhnya hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur kepadanya. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang sedikit tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang berjudul 4 perkara yang wajib untuk kita pahami, yang wajib untuk kita ilmui, yang wajib untuk kita pelajari
Dan materi kita akan kita ambil dari pembahasan buku 3 landasan utama, 3 dasar utama di dalam agama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Adapun para jamaah, kalau ingin memiliki kitab atau ingin membeli, saya sarankan beli yang penjelasannya dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kita baca di sini apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitab beliau, dan nanti akan kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga mungkin akan kita tambah dari kitab-kitab yang lainnya yang itu mereka juga menjelaskan dari kalangan para ulama tentang 3 pilar utama ini. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Jadi wajib, bukan sunnah lagi hukumnya, tapi hukumnya adalah wajib. Namanya wajib kalau kita bawa ke dalam ilmu fikih atau usul fiqh, ya, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu mendapatkan pahala kalau dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Ya. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, laki-laki dan wanita, tua muda, besar kecil, ya, wajib belajar ilmu agama. Luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Jangan 24 jam isinya dunia saja. Ya, dunia itu semakin dikejar semakin lari. Jadikan dunia itu yang mengejar kita. Bagaimana caranya? Dekati siapa yang memiliki dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatinya? Salah satunya dengan kita menuntut ilmu agama. Luangkan waktu, ya, per hari 1 jam duduk di pengajian. Kalau ada pengajian yang offline, kalau ada online duduk konsisten dengarkan yang online. Kalau memang hari itu tidak ada kajian offline, ya, fokus seolah-olah kita hadir di dalam majelis ilmu. Tapi kita kembali ke sini, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Apa saja perkara tersebut? Al-ula, ya, yang pertama. Apa bahasa Jawanya? Peng pindo, peng siji. Yang pertama bahasa Jawanya apa? Bahasa halusnya. Ya, peng siji ya. Ping siji gitu. Ya. Kalau saya salah dibenerin. Yang pertama, al-ilmu. Kita harus berilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu ada 3 komponen yang harus kita pahami. Yang pertama, ilmu tentang Allah. Seorang hamba harus kenal Robnya, harus kenal Tuhannya.
harus mengenali Allah. Ya. Dan seorang tidak akan mungkin bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mempelajari tentang Allah. Kemudian yang kedua, mengenal nabinya. Kenal siapa nabi kita. Banyak di antara kita kaum muslimin ini lebih mengenal orang lain daripada nabinya, lebih mengenal public figure daripada nabinya. Padahal public figure itu tidak memberikan manfaat buat dia. Lebih kenal artis, selebritis daripada nabinya. Padahal selebritis tersebut tidak memiliki jasa kepada kita. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam, beliau berjuang mempertaruhkan nyawa beliau untuk menegakkan agama ini. Demi siapa? Demi kita. Demi kita umatnya. Makanya beliau pernah satu ketika menangis. Beliau pernah menangis ketika beliau sedang berkumpul bersama para sahabat. Kalau tidak salah waktu itu beliau sedang berada di pekuburan Baqi. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ma yubkik?" Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Apa gerangan yang menyebabkan engkau meneteskan air mata? Maka Nabi SAW mengatakan, "Wadidtu an uqabilu ikhwani." Aku ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, "Alasna ikhwanaka, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "La bal antum ashabi." Bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku, tapi saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang datang sebelum aku dan yang akan datang setelah aku. Kita ini saudaranya Nabi. Nabi ingin bertemu dengan kita. Nabi memiliki kerinduan ingin berjumpa dengan kita. Sampai meneteskan air mata. Namun coba lihat kita. Banyak di antara kita yang tidak mengenal Nabi kita. Ya. Jangankan nanya berapa istrinya, berapa anaknya, siapa nama anaknya. Nama lengkapnya Nabi saja tidak tahu. Mentoknya kalau ditanya siapa nama lengkapnya Nabi, Muhammad bin Abdullah, itu tok. Gak tahu panjangnya apa. Tapi coba kalau public figure, makanan favoritnya, tempat kesukaannya, rumahnya, alamatnya, Instagram segala macam, media sosialnya, hafal semua. Warna favoritnya hafal semua. Ya, subhanallah. Andaikan semua itu kita praktekkan di dalam mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal Nabi. Kemudian yang ketiga, bagian dari ilmu adalah wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam disertai dengan dalil. Nah, ini penting. Bukan hanya mengenal Islam ya gitu-gitu aja, tapi harus tahu dalilnya. Ngerti. Ya, kalau amalan ini mana dalilnya, harus ngerti. Nah, itu harus belajar. Kemudian perkara yang kedua yang wajib untuk kita pelajari yaitu al-amalu bihi. Setelah kita berilmu, maka kita dituntut untuk beramal, mengamalkan ilmu. Dan amal ini adalah buah dari ilmu. Kata para ulama, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Maka supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, amalkan. Ya. Dan itulah yang diminta oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Di setiap selesai sholat subuh beliau meminta 3 hal. Di mana Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'.
Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang apabila setelah aku pelajari, aku bisa mengamalkan ilmu itu. Karena kalau kita tahu ilmunya, sudah mempelajari tapi belum diamalkan, maka ilmu itu belum dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Jadi mengamalkan ilmu, ini perkara yang kedua. Ats-tsalisatu, perkara yang ketiga, ad-da'watu ilaih, yaitu kita mengajak manusia kepada ilmu dan amal tersebut. Ya, jadi mengajak mereka, tapi tentu dengan kematangan, ya, tentu dengan apa namanya, tentu dengan kematangan, kemudian dengan persiapan yang matang, sudah benar-benar layak untuk dakwah, baru boleh dakwah. Memahami tentang ilmu dengan baik. Kalau dai itu paling tidak harus ngerti bahasa Arab, ilmu alat karena untuk memahami kitab para ulama, ya, wajib itu. Bahkan kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ta'allamul arabiyya fa innahu juz'un min dinikum. Ya, belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama. Ya, baru boleh dakwah. Pelajari tentang akidah yang benar. Ya, kalau sudah siap matang, maka berdakwah. Kemudian perkara yang keempat, ya, perkara yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi, bersabar atas gangguan ketika kita mendakwakan ilmu. Namanya kita ngajak orang, tidak semuanya pro, pasti ada kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita harus bersabar terhadap orang-orang yang kontra dengan kita. Karena berdakwah itu tidak seperti membalikan telapak tangan mudah. Ada yang akan menentang kita. Lihat Nabi kita, ketika beliau berdakwah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Terutama di kota Mekah banyak sekali yang kontra, pertentangan, permusuhan yang ditampakkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu dan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab. Mereka menolak akan dakwah Nabi, tapi beliau bersabar. Ingat bagaimana Nabi pergi ke Taif. Ketika hendak menawarkan agama Islam kepada mereka penduduk Taif, yang beliau berharap beliau akan disambut dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang. Namun apa yang terjadi? Beliau dilempar, ya, oleh orang gila dan anak-anak kecil. Apa yang beliau lakukan? Sabar. Ya. Karena di dalam berdakwah itu tidak akan semulus, tidak akan seperti air yang mengalir di sungai, ya, atau di mana lah intinya, di peralon mungkin, pipa mungkin ya. Bedanya pipa sama peralon itu apa? Sama aja ya. Ya. Butuh kesabaran. Nah, ini 4 hal yang harus benar-benar kita pahami, yang harus benar-benar ada di dalam diri kita. Ilmu, amal, kemudian berdakwah, serta bersabar di dalam menghadapi gangguan tatkala seorang berdakwah. Nah, keempat perkara ini, kata Syekh, Allah firmankan di dalam surat Al-Asr pada ayat yang ke-1 sampai ke-3. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Ada yang mengatakan wal 'asr itu demi waktu asar. Ada yang mengatakan demi waktu saja, demi masa secara umum.
Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Benar-benar merugi. Mereka berada di dalam kerugian. Jadi hukum asal manusia itu berada di dalam kerugian. Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi merugi. Itu hukum asal kita diciptakan di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah kecualikan orang-orang yang bisa menjauhkan dirinya dari kerugian. Allah berikan solusi. Mereka-mereka yang akan dikecualikan dari kerugian tersebut. Kata Allah Ta'ala di ayat yang terakhir, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapa mereka yang tidak merugi itu? Yaitu mereka-mereka yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, yang memurnikan hatinya hanya untuk Allah di dalam dia beribadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu mereka-mereka yang mengisi harinya dengan amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Amal soleh yang dibangun di atas ilmu. Amal soleh yang dibangun di atas tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh yang dibangun di atas dalil. Itulah amal soleh yang menyebabkan seorang tidak akan merugi. Adapun amal soleh atau ibadah yang kita lakukan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada hakikatnya amal ibadah itu sebagai sarana kerugian bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu pentingnya belajar. Hiasi diri dengan ilmu. Ya, hiasi diri dengan pengetahuan yang benar, dengan pengetahuan yang hak, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kemudian siapa lagi yang tidak merugi itu? Yaitu orang yang saling mewasiati di atas kebenaran. Itu saling memberikan nasihat. Masuk ke dalam kategorinya, yaitu mereka-mereka yang mendakwakan orang lain kepada kebaikan, yang beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kemakrufan, kepada yang hak, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Itu yang tidak merugi. Ya, maka tidak boleh kita itu memiliki anggapan, ya, wis apa ya bahasanya itu ya. Kalau bahasa Arab itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Wis dewi-dewi lah gitu kan. Ya, sendiri-sendiri. Ya, uripku-uripmu. Ya. Enggak boleh gitu. Harus ada yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita itu saling tolong-menolong dengan saudara kita dalam ketakwaan. Kalau ada saudara kita salah, kita nasihati. Tapi tentu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jangan nanti nasihatinya di media sosial, tulis, nge-tag namanya. Nah, tidak benar seperti ini. Ini salah. Datangi dia, ngobrol empat mata. Lakukan cross check terlebih dahulu. Lakukan tabayyun, ya. Klarifikasi, itu bahasa bagusnya tuh. Lakukan klarifikasi terlebih dahulu. Tanya kepada dia, fulan, apakah engkau pernah begini-begini? Kalau dia mengatakan tidak, ya sudah. Ya. Tapi kalau ingin melanjutkan nasihat, ya, mungkin saya salah lihat kemarin. Ya, mungkin sebelum bukan kamu, tapi saya berharap semoga kamu tidak seperti ini yang disampaikan. Oh, begini. Itu cara yang baik. Ya, dengan adab. Ya. Itu orang-orang yang gak merugi, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiati di atas kesabaran. Terutama ketika kita ditimpa satu musibah, ditimpa satu masalah, ya, ditimpa satu yang tidak mengenakan. Makanya para ulama
Mereka menyebutkan bahwasanya iman itu memiliki dua unsur. Unsur yang pertama disebut dengan unsur syukur. Ya. Sedangkan unsur yang kedua disebut dengan unsur sabar. Apabila kedua perkara ini ada dalam diri seseorang, ada dalam diri kita seorang muslim, maka sungguh kita telah mendapatkan keimanan yang luar biasa. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkaranya orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya segala urusan orang yang beriman itu baik adanya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan kondisi yang demikian hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Apa kondisi tersebut? Kata Nabi SAW, in asabatu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, ketika Allah memberikan dia anugerah, berikan nikmat, dia bersyukur, itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra, namun sebaliknya, ketika Allah timpakan musibah kepada dia, ketika Allah menguji dia dengan hal yang tidak nyaman, tidak enak, ya, apa yang harus dia lakukan? Sabara, dia bersabar. Dia mengembalikan segala urusan itu kepada Allah. Fakana khairan lah, dan itulah yang terbaik untuk dirinya. Hanya kata para ulama, hadis ini menjelaskan tentang iman itu memiliki dua unsur. Unsur syukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala musibah, cobaan yang Allah timpahkan kepada kita. Termasuk cobaan di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengajak orang lain. Ya, karena itu merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan yang benar. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, hadhihi suratu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathum. Kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surat yang lain kecuali hanya surat ini saja untuk menegur manusia, maka sebenarnya sudah cukup bagi mereka. Ya. Karena surat ini mengandung banyak sekali hal, banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali hal-hal yang bisa untuk kita terapkan. Bahkan dia menjadi pedoman hidup yang sempurna bagi kita selama kita mengarungi kehidupan di atas muka bumi ini. Ya. Maka sangat penting untuk benar-benar kita memahami akan surat yang mulia ini. Nah, ini nasihat Imam Syafi'i. Wa qala al-Bukhari, maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwasanya beliau menulis satu bab di dalam Sahih Bukhari, yaitu al-ilmu, berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan beramal. Makanya perkara yang pertama tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu tentang ilmu, bahwasanya seorang itu sebelum dia menyampaikan, sebelum dia beramal, ilmui terlebih dahulu. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu mereka berilmu tapi tidak beramal, sedangkan orang Nasrani mereka beramal tapi tidak memiliki ilmu. Nah, Islam
pertengahan. Mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Ya, oleh karenanya perkara yang disebutkan pertama kali di dalam 4 perkara tadi adalah tentang ilmu. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Kata Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan minta ampunlah atas segala dosa-dosa yang engkau lakukan. Di antara dosa-dosa syirik yang pernah engkau lakukan. Fabada'a bil ilmi qoblal qauli wal amal. Dan beliau mendahului ilmu sebelum berucap dan beramal. Ini ucapan awal atau apa yang ditulis di awal-awal buku atau kitab 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Sekarang kita baca penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian para jamaah ya bisa membeli kitabnya. Di sini saya kasih contoh saja. Ini ada contoh terjemahan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, cetakan Darul Haq. Nah, nanti antum bisa beli buku ini. Ya. Nanti apa yang disampaikan itu kurang lebih seperti apa yang di dalam buku ini. Ya, nanti kalau belajarnya bisa lebih gampang. Ya, nanti tinggal taruh catatannya di situ. Ya, kalau bisa, kalau ada catatan-catatan yang ingin ditambahkan, ditulis saja di dalam buku itu supaya tidak lupa. Ya, takutnya nanti kalau di kertas yang lain, ya, akhirnya ada bibi yang kerja di rumah, ternyata kertasnya dibuang, ya, dan dipakai sebagai bungkus kacang nanti. Ya, akhirnya kacangnya yang berilmu, bukan kitanya yang berilmu. Baik. Kita baca. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalah. Syekh Muhammad At-Tamimi beliau memulai kitab 3 landasan utama beliau dengan menyebutkan basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Ini beda. Kalau basmalah itu ungkapan bismillah lengkap sampai ar-Rahman ar-Rahim. Sedangkan tasmiyah yaitu adalah bismillah saja. Ya. Adapun hal yang dianjurkan di dalam adab ketika makan itu adalah tasmiyah, bukan basmalah. Ya, ini yang perlu untuk diperhatikan. Karena banyak di antara kita yang masih keliru, salah di dalam memahami basmalah dan tasmiyah. Karena di dalam hadis, ya, Umar ibn Wahab yang diperintahkan oleh Nabi ketika kita makan itu tasmiyah, bukan basmalah. Karena Nabi mengatakan samillah, sebutlah nama Allah, yaitu bismillah. Bukan Nabi mengatakan basmalah. Taib. Beliau memulai tulisan beliau dengan mengucapkan bismillah. Iktidaan bi kitabillah, yang mana mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk kita mengikuti Al-Quran. Coba lihat surat-surat di dalam Al-Quran itu, rata-rata ayatnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah. Karena terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang surat At-Taubah. Ada yang mengatakan surat At-Taubah itu adalah lanjutan dari surat Al-Anfal, makanya tidak diberikan basmalah karena itu lanjutannya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya At-Taubah itu surat tersendiri. Allah tidak memulai surat itu dengan basmalah dikarenakan di dalam surat itu Allah bercerita tentang berlepas dirinya Allah dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Jadi seluruh surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Dan ini yang dicontoh oleh Syekh, mengikuti bagaimana Allah memulai setiap surat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa innahu mabdu'un bil basmalah.
wattiba'an li haditsin, selain mengikuti apa yang Allah contohkan kepada kita, memulai tulisan dengan menulis basmalah itu juga sebagai bentuk pengamalan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Ya. Segala amalan yang mana amalan tersebut dirasa sangat penting, apabila tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut menjadi abtar. Apa sih abtar itu? Terputus keberkahannya. Ya. Kalau mau ingin memulai hal-hal yang penting, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kecuali kalau melakukan satu amalan yang itu sudah ada tuntunannya dengan mengucapkan yang demikian-demikian. Ya. Segala hal yang kita ingin lakukan, jangan lupa menyebut nama Allah. Ya, termasuk dalam hal ini kita menulis seperti menulis WA misalkan ya. Awali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau ya menyebut nama Allah. Itu bagian daripada mencontoh Allah dan Rasulnya. Ya. Karena Rasul sendiri pun demikian. Ketika menulis surat kepada para pembesar-pembesar pada zaman beliau, seperti Heraklius, kemudian Kisra dari Raja Persia, beliau menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Beliau menulis surat beliau dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah satu bentuk ittiba'us sunnah. Kita itu mencontoh Nabi, bukan hanya di dalam berpakaian, bukan hanya di dalam tingkah laku, tapi dalam nulis saja kita mengikuti Nabi. Luar biasa kan? Ya, jadi sunnah Nabi itu tidak hanya dalam masalah ibadah amaliyah, tapi masuk ke dalam aspek yang kita anggap itu aspek yang sebenarnya sepele, tapi ternyata Nabi mencontohkan. Apa itu? Surat menyurat. Ya. Surat menyurat. Ya. Kirim pesan singkat melalui WA. Ya, maka mulai dengan mengucapkan basmalah. Baik. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang nama-nama Allah, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan nama Allah Allah? Beliau mengatakan alamun alal bari jalla wa ala wa huwa ismul ladzi tattabi'uhu jami'ul asma'. Allah itu, kata Allah itu merupakan nama Allah yang mulia. Ya, nama Allah yang mulia. Yang mana itu merupakan pangkal dari segala nama-nama Allah yang indah. Itu ujungnya. Ya itu ya pangkalnya, pangkal atau ujung. Ya, ujungnya. Ya itu intinya lah bahasanya. Ya. Kembali ke nama Allah yang itu. Ya. Makanya tidak boleh kata itu digunakan kecuali hanya untuk Allah. Kalau ingin menggunakan kata itu harus diikat dengan kata abdun, seperti Abdullah. Ya. Ini nama Allah. Sedangkan Ar-Rahman, apa yang dimaksud dengan nama Allah Ar-Rahman? Yaitu ismun min asma'il muhtassati billah, yaitu salah satu nama di antara nama-nama Allah.
La yutlaku ala ghairihi warrahman ma'nahu al-muttasifu birrahmah al-wasi'ah. Yang mana arti dari ar-Rahman itu adalah mengandung arti dialah Allah yang memiliki rahmat yang luas. Ya, karena Rahman itu diambil dari kata rohima yang bermakna rahmat, merahmati. Maka Rahman artinya yang maha memiliki rahmat. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, maha pengasih itu. Ya. Dialah Allah yang maha pengasih. Ya. Taib. Sedangkan Ar-Rahim kata Syekh di sini yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang mengandung bahwasanya Allah itu memiliki rahmat yang al-wasilah. Wasilah itu yang terus bersambung. Ya. Yang akan terus bersambung kepada hamba-hambanya. Sehingga dari sini para ulama membedakan bahwasanya kata Ar-Rahman itu atau nama Allah Ar-Rahman itu mengandung makna bahwasanya Allah itu memiliki rahmat yang luas dan itu mencakup kepada seluruh makhluk, masuk ke dalamnya manusia ataupun binatang ataupun makhluk hidup yang lainnya. Masuk ke dalamnya tidak hanya orang mukmin tapi juga orang kafir. Allah berikan rahmatnya. Ya. Ini kata-kata Ar-Rahman. Adapun kata Ar-Rahim, nama Ar-Rahim, maka kata para ulama, inilah nama Allah yang khusus hanya ditujukan kepada orang yang beriman saja. Saya ulangi, kalau Ar-Rahman yaitu nama Allah yang mengandung rahmat yang luas dan itu mencakup seluruh makhluknya, tidak hanya orang beriman tapi orang kafir juga masuk ke dalamnya. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama Allah ya yang mengandung rahmat yang itu hanya dikhususkan kepada orang yang beriman saja, dan rahmat itu akan terus bersambung selama orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara perbedaan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk nanti lebih dalamnya masalah nama-nama ini bisa dibaca di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak yang berjudul Fiqih Al-Asma Al-Husna, yaitu penjelasan tentang nama-nama Allah yang indah, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa dibeli bukunya. Ya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Ya. Beliau mengatakan di dalam tulisan tadi, setelah Syekh memulai tulisan beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Apa maksudnya kata-kata i'lam di sini? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan i'lam di sini adalah ta'allam, pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah. Artinya saya ingin memerintahkan kepada kita, ya, supaya kita ini bisa memahami dengan sebaik-baiknya apa yang akan beliau sampaikan. Karena apa yang akan beliau sampaikan yang sudah kita sebutkan tadi itu sangat penting bagi kita yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ilmu di dalam agama kita itu memiliki 6 tingkatan. Ya. Ilmu di dalam agama kita itu memiliki 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada yang disebut dengan tingkatan al-ilmu itu sendiri. Yang mana pengertian dari ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya. Ya, makanya kalau seorang sudah mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya, dia dikatakan sebagai orang alim.
Makanya para ulama yang berkompeten dalam urusan agama mereka dikatakan alim, ya. Jadi karena mereka sudah tahu, memahami dengan sebenarnya, ya, dan ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, yang mana tingkatan ini tidak akan bisa kita dapatkan melainkan kita itu ya belajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian tingkatan yang kedua ada yang disebut dengan tingkatan al-jahlul basit. Ya. Tingkatan al-jahlul basit yaitu apa ya bahasanya ya? Bodoh yang enggak terlalu gitu loh. Gimana bodoh enggak terlalu itu ya? Enggak terlalu bodoh mungkin ya. Gimana bahasanya tuh ibu-ibu? Ya, jadi bodohnya tuh ringan gitu. Ya. Jadi levelnya enggak terlalu tinggi bodohnya gitu loh. Ya. Yang mana jahlul basit ini itu lawan dari ilmu tadi. Kalau tadi dia mengerti sesuatu itu dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau al-jahlul basit dia tidak memiliki ilmu sama sekali, dia tidak ngerti. Itu disebut dengan al-jahlul basit. Sebenarnya basit itu dalam bahasa Arab artinya ringan. Ya, ringan artinya. Ya. Nah, para ulama menyebutkan ada nama jahlul basit itu karena ya dia sekedar tidak tahu. Ya, dia sekedar tidak tahu saja. Jadi kalau tidak tahu ilmunya ya namanya jahlul basit gitu loh. Ya. Adapun tingkatan yang ketiga, ya, ada yang disebut dengan al-jahlul murakkab. Apa tuh jahlul murakkab? Ini namanya bodoh kuadrat. Ya, bodoh kuadrat. Kok bisa namanya bodoh kuadrat, Zat? Ya, dengarkan penjelasan saya di sini. Apa yang dimaksud dengan al-jahlul murakkab? Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ya. Sudah ndak ngerti, sudah ndak paham tentang ilmunya, ngeyel lagi. Sok tahu. Nah, itu dia namanya bahlul. Kok bahlul sih? Bodoh kodrat. Sudah ndak ngerti ilmunya, ndak paham, tapi pura-pura apa? Paham. Ya. Bahkan yang lebih parah, saking bodoh kodratnya orang ini, sok paham, akhirnya nyampaikan sama orang, gitu loh. Ya. Dan ini adalah tingkatan, kata para ulama, ada tingkatan yang paling buruk sebenarnya di dalam masalah ilmu. Ya, masih mendingan tadi jalul basit, bodoh yang sedang itu. Jadi hanya dia tidak tahu, tapi dia tidak berupaya untuk sok tahu, dia tidak mengeluarkan argumennya dia, enggak. Beda sama jahlul murakkab ini, sudah nggak tahu, sudah nggak ngerti, sok tahu, ngeluarkan kata-kata salah lagi, ya. Artinya menelanjangi kebodohannya sendiri gitu loh. Nah, ini sebaiknya dijauhi. Karena banyak di antara kita yang ya sok tahu. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan muta'alim. Sok tahu, pura-pura tahu padahal tidak tahu. Ya. Inilah yang menyebabkan nantinya menyesatkan umat. Ya, menyesatkan umat. Dan banyak kita lihat, banyak di antara kaum muslimin yang menjadi dai sok tahu akhirnya menyesatkan umat. Ya. Menyesatkan umat karena pingin tenar, ingin menjadi apa ya istilahnya, orang yang ingin dihormati, supaya ingin dikatakan orang ngerti agama, akhirnya salah. Ya, ada dulu sebagian para dai itu secara pedenya dia membaca Al-Qur'an, tapi itu menunjukkan tentang kejahilan dia, kebodohan dia. Ya. Bahkan di dalam menafsirkan Al-Qur'an pun salah. Yang mana mengatakan dahulu Nabi Muhammad itu adalah sebelum diangkat jadi nabi beliau berada di dalam kesesatan. Nah, ini tidak benar seperti ini. Nah, ini contoh adalah jahlul murakkab. Ya, sudah nggak ngerti, sok ngerti gitu, sok tahu, nyampaikan kepada umat. Nah, ini tidak benar seperti ini. Nah, jauhi.
Ya, ada dua tadi yang perlu untuk dijauhi, jahlul basit dan jahlul murakkab. Sedangkan tingkatan yang berikutnya, yang keempat, ada yang disebut dengan al-waham. Apa yang dimaksud dengan al-waham? Al-waham itu adalah idraku syai' mahtimali diddin rajih. Ya. Yang disebut dengan al-waham yaitu seorang mengetahui sesuatu yang kebenarannya itu lebih besar daripada salahnya. Jadi mungkin persentasenya benarnya 70%, salahnya 25%. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini al-waham. Ya, mengetahui sesuatu yang kemungkinan benarnya itu lebih besar persentasenya daripada salahnya. Ya. Sedangkan di tingkatan berikutnya disebut dengan asyak. Ya, apa yang dimaksud dengan asyak? Yaitu antara benar dan salahnya itu 50-50, 50-50. Kalau al-waham tadi benarnya lebih besar persentasenya daripada salahnya. Kalau asyak itu 50-50. Sedangkan tingkatan yang terakhir disebut dengan adzan. Ya, yaitu mengetahui sesuatu yang kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada benarnya. Ya. Dan ini lawan dari al-waham tadi. Ya. Kita ulangi. Tingkatan ilmu itu ada yang pertama ilmu, mengetahui sesuatu dengan ilmu yang pasti. Dan biasanya ini dikatakan orang alim. Ada yang kedua yaitu al-jahlul basit, bodoh yang biasa. Ya, hanya sekedar tidak tahu tentang ilmunya. Stop sampai di situ. Ada yang lebih parah, yaitu al-jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Ya, sudah tidak tahu, so tahu, mengeluarkan statement lagi. Nah, ini parah kalau orang seperti ini. Sedangkan yang keempat yaitu al-waham, yang mana benarnya itu lebih besar persentasenya daripada salahnya. Sedangkan yang kelima yaitu asyak, yang mana benar dan salahnya 50-50, 50-50. Adapun tingkatan yang terakhir yaitu disebut dengan al-dhon, yang mana benarnya atau salahnya lebih besar daripada benarnya. Dan ini adalah lawan dari al-waham itu tadi. Ya. Nah, ini tingkatan ilmu. Nah, dari ke-6 tingkatan ini, mana yang kita diperintahkan? Tentu tingkatan yang pertama. Makanya kita disuruh untuk belajar, disuruh untuk menuntut ilmu, supaya kita ini benar-benar berada di dalam ilmu, kehidupan kita berada di dalam ilmu. Jangan sampai amal ibadah, kehidupan kita yang kita jalani di atas muka bumi ini kosong dari yang namanya ilmu. Ya, bangun dengan ilmu. Ya, sebagaimana ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi kita, di mana Nabi diperintahkan untuk iqra, bacalah, ilmuilah. Ya, tidak mungkin seorang itu akan bisa memahami agama ini kalau dia tidak belajar. Ya, jangan seperti sebagian orang pergi bertapa Gunung Bromo, pulang-pulang jadi ustadz. Ya, mungkin makan pasir di sana mungkin. Tidak bisa, harus belajar, duduk capek. Lihat para ulama kita terdahulu, mereka berjalan keluar dari kota mereka untuk mencari ilmu. Al-Imam Al-Bukhari adalah orang yang tidak lepas dari yang namanya perjalanan menuntut ilmu. Bahkan kata para ulama, total kilometer yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk mencari hadis, sehingga terciptalah Sahih Bukhari itu sebanyak 17.000 kilometer jalan kaki. Ya, itu cari hadis. Nah, kita nuntut ilmu saja tinggal ngegas pakai tangan sama kaki. Wah, luar biasa. Lagi malas rek gitu kan. Ini Imam Bukhari jalan kaki.
17.000 kilometer beliau habiskan perjalanan beliau untuk mencari, untuk mengumpulkan hadis. Makanya coba lihat, di antara bentuk Allah memuliakan beliau, kitab beliau terkenal di mana-mana, nama beliau harum, semua orang kenal beliau, padahal belum pernah ketemu sama beliau. Kita tidak pernah ketemu Imam Bukhari, kita tidak pernah berjumpa dengan Imam Bukhari, tapi kita mengenal tentang beliau. Itulah salah satu keistimewaan mereka-mereka yang mau belajar ilmu agama. Allah angkat derajatnya. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-12, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya. Dan berilmu. Allah angkat derajatnya. Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Ya. Tidak hanya, coba lihat, tidak hanya Allah mengangkat, ya, kalau mungkin bahasanya, jangankan mereka ilmu agama yang pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Mereka saja yang mereka itu punya ilmu meskipun dalam ilmu duniawi, Allah berikan derajat yang tinggi kepada mereka. Coba lihat, ya, sampai orang kafir pun Allah angkat. Ya. Kalau kita tanya siapa yang menemukan balon, menemukan lampu, kita pasti tahu jawabannya adalah siapa namanya? Penemu lampu itu James Watt, ya. Ya, tahu. Allah angkat, ya, Allah angkat derajatnya karena ilmu yang dia miliki. Itu ilmu dunia. Bagaimana dengan ilmu agama? Maka pasti Allah akan mengangkatnya lebih tinggi. Ya, oleh karenanya perlu untuk kita benar-benar memahami tentang ilmu ini. Kita lanjutkan sedikit. Wal ilmu yang qasimu ila qismain, dan ilmu itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan dururiyin wa nadhariyin. Ya. Ada yang disebut dengan ilmu doruri. Ya. Apa itu ilmu doruri? Kata Syekh di sini, ilmu daruri yaitu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan, yaitu mengetahui sesuatu yang bersifat sangat mendasar. Ya. Mengetahui sesuatu yang sifatnya sangat mendasar. Bihaitu yutarru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin, yang mana hal tersebut untuk mengetahuinya tidak perlu menggunakan dalil. Tidak perlu menggunakan dalil. Ini ilmu daruri. Semua orang sudah tahu. Mana contohnya? Seperti orang sudah tahu kalau api itu panas. Tidak perlu pakai dalil ini. Coba cari dalilnya dalam Al-Quran. Benar nggak api itu panas? Tidak perlu pakai dalil. Orang sudah tahu kok dalil apa api itu panas. Es itu dingin. Ya. Kalau dia mengatakan es itu panas perlu dipertanyakan. Kayaknya lagi konslet orang itu. Ya, ini contoh ilmu daruri. Ilmu yang tidak perlu pakai dalil pembuktiannya, karena sudah diketahui oleh halayak ramai. Sedangkan ilmu yang kedua yaitu ilmu nadhari. Apa yang dimaksud dengan ilmu nadhari? Ma yuhtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi biwujubin niyyah fil wudu. Yaitu ilmu yang di situ seorang harus cari dalilnya baru bisa ngerti tentang ilmu tersebut. Harus melalui penelitian ilmiah. Seperti contoh, ya, tentang bahwasanya wajib seorang membaca Al-Fatihah ketika sholat. Nah, itu perlu cari dalil. Ya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya. Jadi kalau ilmu yang pertama tadi tidak perlu pakai dalil karena kita sudah tahu tentang kepastiannya dan semua orang sudah meyakini hal tersebut. Ya.
seperti yaitu tadi api panas, kemudian es itu dingin, atau apalagi bahwasanya apa lagi, air itu cair, benda cair gitu loh. Kemudian batu bata itu benda padat. Nah, itu ilmu yang tidak perlu pakai dalil, tidak perlu cari dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, karena semua orang sudah tahu. Sedangkan ilmu yang kedua disebut dengan ilmu nazari, yaitu seorang ketika ingin mengetahui sesuatu harus cari dalilnya. Dan biasanya ilmu nazari itu berkaitan dengan ilmu agama secara umum, ya. Dan masuk juga dalam ilmu duniawi, ya, cari teorinya, ya, melakukan penelitian, ya, melakukan penelitian, ya. Lebih-lebih dalam urusan agama yang mana kita harus benar-benar melihat kepada dalil yang telah ditunjukkan atau yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, para jemaah, para ikhwan, para akhwat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini dulu yang sekiranya bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Kayaknya tidak ada ya. Atau kita terlalu berat katanya. Gampang aja pesan. Ya, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Mungkin sudah paham semua. Ya, sudah paham semua. Alhamdulillah. Mungkin dari ibu-ibu ada pertanyaan yang di sini? Sudah paham juga? Hah? Loh, kalau belum ditanyakan? Hah? Oh, loading and gentleman ya? Ya, saya kasih waktu untuk mungkin ada yang ditanyakan. Tidak harus terkait materi, nggak apa-apa. Silakan mungkin yang ya sedang menyaksikan secara live, ya, bisa bertanya, tidak harus apa yang dipelajari pada kesempatan ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Ini ya dosa. Ya, silakan. Bacaan tasmiyah untuk melakukan kegiatan apa aja Ustaz? Kegiatan apa aja Ustaz? Tasmiyah? Iya. Bacaan tasmiyah untuk melakukan kegiatan apa aja Ustaz? Baca tasmiyah itu diantaranya seperti kita makan, kemudian minum, ya, makan, minum, kemudian juga diantaranya ada adab-adab yang di situ seorang dituntut untuk mengucapkan Bismillah, ya, seperti misalkan dia menggibas-gibas tempat tidurnya, ya, itu diantara adab-adab yang ada disebutkan di dalam adab-adab tersebut. Ya, ketika kita memakai pakaian, ya, itu dianjurkan untuk membaca tasmiyah, bukan basmalah. Ya, dan itu bisa nanti dilihat juga di dalam adab-adab keseharian, ya, itu
disebutkan. Biasanya ada masuk keluar rumah, kita keluar rumah kita mengucapkan Bismillah, Assalamualaikum. Ya, kita mengucapkan tasmiyah, bukan basmalah. Ya, itu diantaranya. Jadi makan, minum yang umum itu keluar rumah atau masuk rumah. Ya, kemudian sedang mau tidur itu kita mengkibas tempat tidur kita yang kita mengucapkan Bismillah. Ya. Dan juga diantaranya ketika kita mau berwudu itu membaca tasmiyah, ya, membaca tasmiyah. Ya. Itu diantara contoh-contohnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya dan itu bisa nanti dilihat di dalam adab-adab Islam. Wallahu ta'ala. Berarti untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya Ustaz? Ya, umumnya seperti itu. Umumnya melakukan kegiatan sehari-hari. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Sudah cukup. Ya. Alhamdulillah, saya husnudon. Ya, semuanya sudah paham. Ya. Saya tidak suudon, tidak paham ya. Saya husnudon paham semua. Kalau ada hal yang tidak difahami nanti bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.